Kembali di Q&A. Dari tadi yang sangat menyita perhatian saya adalah ketika bicara soal kampus, bicara soal kehidupan di Trisakti, sorot mata Pak Menteri ini langsung berbinar-binar. Semangatnya itu beda. Jiwa aktivisnya seolah menyala kembali. Nah, ini ada kaitannya dengan informasi yang saya terima. Katanya dulu waktu masih jadi mahasiswa sering banget berkelahi nih sampai diskor setahun. Nah, itu bener nggak? Kalau pertanyaannya benar. Benar. Saya itu ya tadi mungkin karena latar belakang masalah keluarga, kan macam-macam tuh, kumpul. Artinya kehidupan tadi yang Pak Menteri sampaikan ketika hanya dengan ibu, dengan situasi yang sangat sederhana itu, apakah membentuk karakter menjadi keras atau bagaimana? Ya akhirnya, ya itu tadi saya bilang. Jadi mungkin faktor latar belakang keluarga, terus udah gitu saya masuk ke dalam sebuah jurusan yang kita nggak punya keluarga di Jakarta. Jadi rata-rata kan anak-anak kampung-kampung tuh. Kalau kami itu yang kuliah di jurusan teknik perminyakan, pertambangan, geologi itu rata-rata kan anak-anak daerah. Jadi akhirnya kita cenderung membangun sebuah komunitas yang solid gitu. Nah jadi karena terus yang ketiga masa lagi mencari jati diri, anak ABG kan umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun gitu ya. Berkumpul dulu jurusan saya itu punya tradisi berantem di teknik perminyakan itu, dan saya ketua angkatan. Jadi akhirnya suatu ketika ada peristiwa besar, keributan yang sangat besar di Trisakti, akhirnya menyebabkan kerusakan gedung, terbawa. Bodoh, itu keributan besar kalau teman-teman lihat di berita itu tahun 2002 kalau nggak salah itu. Jadi ada keributan besar, ya akhirnya kita-kita yang dianggap sebagai pemimpin itu kena sanksi semua. Tapi itu justru malah saya berterima kasih sama Allah. Karena itu titik kontemplasi proses perubahan saya. Andai kan waktu itu saya tidak diberikan sanksi, mungkin saya nggak bisa sampai pada titik ini. Cuman saya harus bilang juga, ini gue sekalian promosi juga, nilai kuliah gue, IP gue bagus Mbak. Berapa? Jadi walaupun gue tukang berantem, tapi secara akademik gue bagus lah, itulah kurang lebih. Jadi waktu itu akhirnya gue diajak proyek tuh kerja. Jadi untuk mengisi masa 1 tahun saya diajak kerja sama dosen saya ini, Pak Burhan namanya, saya bilang aja memang orang. Dan Pak Maman juga, jadi ada dua, Pak Maman dan Pak Burhan, 2 orang itu. Saya ngerjain proyek di Aceh Tamiang, yang kemarin kena bencana, makanya pada saya termasuk yang cukup intens tuh di sana. Karena itu pun saya punya sejarah di Aceh Tamiang itu. Jadi saya kerja waktu itu. Dan sejak itulah saya mulai side job. Saya belajar tuh kuliah sambil cari-cari proyek, kerjaan di sana-sini gitu. Jadi saya dapat banyak hikmah sih. Makanya saya punya satu pelajaran kehidupan, Mbak. Apa itu kesuksesan? Kalau tanya ke saya, kesuksesan itu karena lu pernah gagal. Ini adik-adik semua, kita semua. Kalau kita semua nggak pernah merasakan kegagalan, kita kan nggak pernah tahu tuh rasa arti dari sebuah kesuksesan. Jadi dari perjalanan saya waktu itu, kejadian peristiwa sanksi skorsing itu merubah diri saya betul-betul. Ini kalau gue kayak gini terus gue nggak bisa nih. Ya gue tahu masalah gue mungkin begini segala macam, tapi gue harus berubah. Akhirnya sejak itu saya langsung memutuskan, saya langsung masuk ke organisasi, dan saya menganggap anak-anak muda yang kecil-kecil itu yang tukang berantem segala macam, sebetulnya mereka bukanlah anak yang jahat gitu. Mereka itu adalah anak-anak yang mungkin punya energi lebih, tapi nggak tahu mau menyalurkan energinya kemana gitu. Nah akhirnya saya memutuskan waktu itu saya salurkan energi saya ini, betul-betul saya terjun ke intrakampus, ke organisasi, dan sampailah saya pada satu titik saya menjadi presiden mahasiswa Trisakti. Disitulah saya mulai ini. Jadi ya itu perjalanan keorganisasian saya. Nah, tapi itu tidak berlaku untuk semuanya. Nah, itu jangan diikutin. Jangan. Ya. Itu, sukses gak harus berantem dulu. Enggak, itu tuh maksud saya bilang gini. Sorry. Yang gak berantem jangan berantem dulu. Begini. Ini saya baca bukunya nih Mbak. Ini yang bikin bukunya Ki Hajar Dewantara. Dalam judul bukunya Aku. Ki Hajar Dewantara tuh bilang gini, sesungguhnya gampang dan susah itu tidak ada. Kalau kita semua hanya berani pada yang gampang dan takut pada yang susah, maka kita semua nggak akan pernah bisa maju. Namun, bagi orang yang jiwanya kokoh dan mantap, sesungguhnya gampang, susah, baik, buruk, hitam, putih, gelap, terang, itu cuma satu. Yaitu apa? Keyakinan.
Jadi saya mau bilang bahwa, tadi saya mengulangin di awal, ruangan ini terang sekarang. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa ruangan ini terang? Karena kita pernah pergi ke tempat gelap, Mbak. Kenapa kita tahu bahwa sekarang ini kita berhasil? Karena kita pernah gagal. Makanya saya selalu sampaikan ke adik-adik saya, jangan pernah mengutuk kegagalan. Jangan pernah mengutuk kegelapan. Karena kegelapan itu kita butuhkan sebagai syarat kita untuk tahu bahwa sekarang di dalam ruangan ini kita berada pada ruang yang terang. Bagaimana kemudian dengan penderitaan itu sendiri? Apa maknanya bagi seorang Maman? Bagi saya penderitaan itu memang harus kita dapatkan. Andaikan dalam hidup ini kita nggak pernah menderita, Mbak, kita nggak akan pernah tahu sebuah kesenangan. Jadi kalau tanya ke saya sekarang, saya sudah pada suatu titik, ya sudah, saya alhamdulillah ini adalah bagian dari proses. Dulu waktu saya kecil, Mbak, saya termasuk anak yang selalu menyalahkan bapak saya. Dalam setiap proses problematika rumah tangga kita. Tapi setelah saya pikir-pikir, gue berterima kasih sama bapak gue. Andaikan saya dulu mungkin tidak dari keluarga broken home, saya mungkin nggak bisa pada di bangku ini. Jadi problem-problem rumah tangga, problem-problem kehidupan kita di masa lalu itu harus selalu kita maknai dalam sebuah proses. Saya masuk ke dalam pendekatan spiritual nih ya. Itu adalah bentuk kerinduan Tuhanmu padamu. Jadi saya selalu memaknai itu aja. Nah, kalau begitu apa makna ibu bagi seorang Maman? Waduh, kalau ibu itu jimat saya, Mbak. Jadi kalau lebih jauh lagi tuh ya, ibu itu adalah ibu saya, ibu itu adalah bapak saya, ibu itu adalah orang yang ya cinta pertama saya kali ya. Ada yang belum pernah terwujud, apa yang mungkin menjadi kerinduan atau keinginan, harapan Ya. Bunda, Ibu? Nggak akan mungkin, Mbak, kita bisa mewujudkan apapun yang bisa diinginkan oleh dia. Karena saya pikir pokoknya apapun ceritanya, saya sebagai anak ya berusaha semaksimal mungkin lah untuk urusin ibu saya. Jadi walaupun berat gitu ya, apapun itu ya. Jadi kalau tanya ke saya sih, ya ibu itu adalah segalanya. Oke, Kak Maman? Tapi terhadap Bapak, di atas makam Bapak, Maman Abdurrahman menulis semoga senyum-senyum di atas sana. Ya, kayaknya Mas ngeliat. Jadi, saya kalau melihat seorang bapak itu seperti lagu Monster. Pernah dengar nggak lagu Monster tuh? Judulnya Monster tuh. Bahwa di situ mengatakan bahwa saya sudah memaafkanmu dan bagi saya Anda adalah bukan bapak saya bukan anak Anda, tapi kita adalah kedua orang dewasa yang saling memahami dan mengerti proses perjalanan kita. Dan itu saya melihat bapak saya. Dan saya berterima kasih dari semua proses perjalanan hidup saya dengan orang tua saya. Bagi saya ternyata menjadi seorang ayah itu kita mengambil jalan monster way. Karena sometimes sebagai seorang bapak kita tidak membutuhkan senyuman atau pujian anak kita. Tapi yang kita butuhkan adalah anak kita itu menjadi kuat dari kita. Karena kan, jadi kalau bapak itu bagi saya itu mengajarkan tentang kekuatan. Tentang kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi kan nggak mau anaknya Maman Abdurrahman seperti yang dialami Maman Abdurrahman terhadap Abdurrahman bin Mido ini kan? Enggak. Saya yakin, saya punya keyakinan dan sampai sekarang, bapak saya juga punya sebuah rasa ingin yang jauh lebih besar untuk saya sukses, untuk saya menjadi anak yang kuat dengan segala problem dan situasi kita di rumah tangga. Dan saya selalu percaya, Pak, siapapun ya, ini buat anak-anak di Indonesia dan kalian-kalian yang dari keluarga broken home, ingat, perceraian orang tua itu bukan berarti dia bercerai dengan Anda sebagai seorang anak. Percayaan orang tua itu kan bahwa itu hubungan antara dia dengan bapak kita, dia dengan ibu kita. Tapi ingat, kasih sayang orang tua terlepas dari bahwa dia sudah cerai ataupun tidak, sampai kapanpun pasti nggak akan pernah hilang. Dan itu yang saya belajar. Akhirnya saya menemukan itu, bahwa bapak saya dengan segala kelemahan dan kelebihannya, dia adalah seorang pria yang baik yang membuat saya menjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.